Agama itu adalah yang paling benar adalah agama Islam. Agama Islam adalah agama dakwah. Agama Islam adalah agama yang penuh dengan tazkirah, yang penuh dengan tausiah. Agama Islam adalah agama nasihat, ad-dinun nasihat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, ajaklah, panggillah, serulah kepada jalan Allah dengan cara-cara yang penuh hikmah dan juga mengedepankan mau'izah dan nasihat-nasihat yang penuh dengan kebaikan. Saling berbagi kebaikan, saling menasihati, saling mengingatkan dalam kebaikan di jalan Allah adalah ciri-ciri daripada agama Allah. Maka kemudian agama Islam ini sebagai agama dakwah tidak kemudian menjadikan tugas dan peran untuk mendakwahkan ini hanya peran sebagian daripada hamba-hamba Allah. Peran dakwah ini adalah kewajiban atas individu kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu pimpin. Minimal keluarga kita, minimal lingkungan kita, minimal orang-orang di sekitar kita. Maka dalam berperan menjadi ad-da'i, tidak hanya dakwah ini menjadi domainnya pemerintah, tidak hanya dakwah ini menjadi domainnya para ulama, tidak juga dakwah kepada al-haq ini domainnya para da'i, para akademisi, para cerdik pandai. Tapi setiap kita ketika kita menjadi hamba Allah itu dan punya rasa nasrullah adalah kewajiban kepada setiap individu untuk menjadi ad-da'i Allah. Maka untuk mewujudkan ini tentu juga harus kita teladani apa yang Rasulullah SAW sampaikan dan juga kemudian Rasulullah lakukan. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memaksimalkan peran-peran dan kepedulian kita kepada dakwah ini harus ada beberapa hal yang kita perhatikan. Di antaranya yaitu mungkin kepedulian dan peran kita yang belum maksimal. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak merasa mempunyai tanggung jawab untuk memperingati, untuk mengingatkan, untuk memberikan nasihat kepada sekitar kita, maka dengan sendirinya peran dakwah ini akan berkurang. Dengan sendirinya kehidupan sosial kemasyarakatan kita, kehidupan keumatan kita ini ada terjadi disharmoni. Apa yang terjadi akhir-akhir ini harus kita akui. Apa yang terjadi akhir-akhir ini daripada usaha-usaha untuk pendangkalan akidah, usaha-usaha untuk merongrong, dan juga ada muamalah di tengah-tengah masyarakat kita yang tidak sesuai dengan syariat Islam ini, mau tidak mau harus kita akui sebagai bagian daripada kesalahan kolektif kita. Alhamdulillah, walaupun peran-peran ini tidak penuh diambil oleh pemerintah, mungkin karena itu kita harus mengambil peran ini. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemurtadan, kemudian juga praktek rentenir ini yang khususnya di Langsa dan kemudian juga terjadi di beberapa kabupaten kota yang berdekatan dengan Sumatera Utara harus menjadi perhatian kita. Kepedulian kita, peran kita di tengah-tengah masyarakat harus kita tingkatkan. Sebagai tetangga, sebagai satu lorong, sebagai satu dusun, sebagai satu desa, sebagai satu kota, peran kita harus ada, kepedulian kita harus ada. Karena memang
itulah agama kita, agama yang menyuruh kita kepada ad-dinu nasihat, untuk memberi nasihat, untuk menjaga, untuk saling menjaga perilaku daripada sesama kita. Peran masyarakat penting, peran pemerintah lebih penting. Maka kemudian ini semua harus bahu-membahu. Kemudian apakah dengan kita, apa seperti yang dikatakan oleh salah satu anggota dewan kita untuk mengusir rentenir itu sudah cukup dengan demikian? Saya rasa ini masih kurang. Artinya ketika rentenir dan praktek-praktek di bawah itu tidak terjadi lagi di tengah masyarakat, maka akan muncul perilaku ataupun masalah baru, yaitu ketidakjalanan daripada perekonomian. Bagi sesiapa para pedagang yang membutuhkan modal, ini akan kesulitan. Maka di sini muncullah peran daripada Baitul Mal dan juga daripada Bank Aceh ataupun bank perbankan syariah yang lain yang hadir di tengah-tengah kota kita ini. Maka kolaborasi, perpaduan peran masyarakat, peran pemerintah, peran ulama dan juga peran perbankan dan segenap elemen masyarakat, insya Allah akan mengeliminir dan justru juga insya Allah akan memberantas praktek-praktek ribawi dan kemudian akan mengakibatkan kepada pendangkalan akidah dan na'udzubillah min zalik terjadi hal-hal permurtadan yang tidak kita inginkan seperti yang sudah terjadi. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dengan kepedulian, dengan kita tambah, dengan kita tingkatkan kualitas kepedulian kita dan peran kita ini bersama-sama, insyaallah ke depan kehidupan sosial kemasyarakatan kita akan lebih baik. Ka'adal faqru ayakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu menjadikan kita menjadi kafir. Ini semoga tidak terjadi lagi di tengah-tengah kita, khususnya di Kota Langsa dan umumnya di Aceh provinsi yang penuh dengan Nanggros syariah ini. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan peran kita sebagai dai-dai yang berperan untuk meninggikan ila kalimatillahi al-ulya wa ja'al kalimatil ladzina kafaru yasufla. Tentu kita menurut khatib yang harus kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan sehari-hari adalah husnudzan. Kita harus senantiasa berhusnudzan, berbaik sangka dengan apa yang diwacanakan, dengan apa yang dimimpikan oleh para pemimpin kita, oleh para anggota-anggota perwakilan kita. Karena kita harus yakini bahwa mereka ada di sana memimpin kita, insyaallah akan berbuat demi kebaikan kita secara keseluruhan, tidak parsial dan jauh daripada kemungkinan untuk memperkaya dan juga kepentingan pribadi, lebih-lebih kepentingan golongan. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan." Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu, jauhkanlah olehmu katsiran, sejauh-jauh, minadh-dhanni, dari berburuk sangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sebagian dari prasangka-prasangka itu ada di dalamnya dosa. Fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Fala tajassasu, janganlah engkau mencari-cari kesalahan. Jangan mengintip-intip kesalahan. Jangan mencari-cari jantungnya orang, kemudian kita serang. Ini amar, ini adalah fi'il amar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya untuk dijauhi. Yang pertama tadi adalah berburuk sangka, yang kedua untuk mencari-cari kesalahan, untuk memata-matai kesalahan orang,
Dan yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'd, dan jangan juga saling gibah-gibahi. Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya juga bersabda, qala Rasulullah SAW, atadruna mal ghibah? Apakah engkau paham apa itu ghibah? Apakah engkau paham dan mengerti apa itu ghibah? Qalu wallahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, apakah engkau paham dan dengan arti ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul lebih tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, zikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudaramu, itulah ghibah. Kemudian para sahabat menimpali lagi, ya Rasulullah, apabila apa yang kami sampaikan itu benar, apakah itu ghibah? Dan bagaimana kalau itu tidak benar? Rasulullah menjawab, kalau apa yang engkau katakan itu benar, kamu sudah berghibah. Dan apabila yang engkau katakan tentang saudaramu itu salah, maka engkau sudah memfitnahnya, sudah mengatakan, sudah menjelek-jelekannya. Maka ketika kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan apa yang saya sebutkan tadi, inilah bagian daripada kita dianjurkan untuk senantiasa berhusnuzon dengan apa yang diwacanakan, dengan apa yang dimimpikan. Karena memang perjuangan pemimpin ini, perjuangan para anggota legislatif dan juga eksekutif ini, tentu kita harus berhusnuzon, merupakan perjuangan lillahi ta'ala, perjuangan untuk memperkuat dan juga memperjuangkan kepentingan Aceh di kancah nasional. Contoh apa yang disampaikan oleh salah satu anggota dewan kita tentang wacana haji. Saya rasa kalau kita ingin berhusnuzon, tentu kita tidak akan mengecilkan apa yang menjadi wacana tersebut. Karena memang apa yang disampaikan itu berdasar, apa yang disampaikan itu bukan hanya sensasi, apa yang disampaikan itu memang termaktub dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006, dan tentu harapannya apa yang diwacanakan tersebut bisa kita wujudkan walaupun berat, karena memang tidak hanya masalah haji saja, tapi masih banyak sekali masalah-masalah kekhususan Aceh yang memang harus kita perjuangkan bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita dan kita bisa meningkatkan kehidupan individu kita, meningkatkan kualitas individu kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, sehingga kemudian kita berharap kualitas kehidupan umat dan keumatan serta sosial kemasyarakatan kita meningkat. Dan tentu semua itu adalah demi i'la'al kalimatillahil 'ulya wa ja'al kalimatil ladzina kafaru hiya sufla. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim.